Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar bungkam saat disinggung kasus Doni Salaman. Rizky Bilar dan Lesti Kejora mendapat pertanyaan soal kasus yang menjerat Doni Salman. Diketahui pasangan ini pernah menerima uang dari Doni Salmanan saat menggelar acara pernikahan. Ketika ditemui, awalnya Bilar dan Lesti sama-sama bungkam saat disinggung kasus tersebut. Bahkan keduanya terlihat bingung karena sempat mendapat uang dari tersangka kasus Quotex itu. Saat Lesti melihat ke arah Bilar, sang suami seolah sedang mengisyaratkan sesuatu. Meski begitu, ibu satu anak itu justru nampak kebingungan dalam situasi tersebut. Bilar kemudian mengungkapkan tidak mengikuti perkembangan kasus Doni Salmanan. Suami Lesti memilih fokus mengembangkan usaha yang sedang dirintisnya. Selain itu, Bilar juga ogah berkomentar karena tak tahu menahu kasus tersebut. Mendengar jawaban Bilar, Lesti hanya diam dan melempar dengan senyuman. Tak bicara banyak, setelah itu Bilar dan Lesti memilih untuk menyudahi sesi wawancara. Aliran dana Doni Salmanan yang diberikan pada siapapun akan disita. Diketahui Doni Salmanan dijerat dengan dugaan tindak pencucian uang. Lantas penyidik dari kepolisian akan melakukan pelacakan terhadap aliran dana dari Doni Salmanan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan bakal melacak aliran dana baik seluruh dana yang diberikan untuk keluarga hingga pihak lain dan bersumber dari tindak pidana. Berikut wawancara dengan Lesti dan Rizky Bilar. Untuk melalui akuisisi ini merupakan hasil investasi sih, lebih ke investasi ya. Jadi yang dilakukan hari ini adalah investasi dan juga masih bagian saham kecil. berarti nastar teman digital company nomor berapa bos sekarang? Ke depan mau bikin Oh, apa ada apa? iya pasti akan banyak proyeksi yang akan dikerjakan masuk karena kembali lagi saya bilang bahwa saya punya aplikasinya yang mana jika dulu saya punya pemikiran namun untuk mengeksekusi itu agak banyak kendala. Kalau sekarang lebih mudah bisa untuk mengaplikasikan keyakinan saya tadi lewat personil yang ada di sebelah saya lah saja. Banyak eskavator sekarang. Betul, dan karburator ya. Elevator. Generator masih ada. Bangun apa? Mau bangun apa? Bangun apa Lesti di kampung? Nanti saksikan di Lesti Rahasia. Entertainment. Itu adalah salah satu baby dari juga sih. Saksikan di LA nanti. Makanya ke depan kah? Insya Jauh, Allah, insya jauh. Allah. Masjid ya? Banyak kan ide-ide ini dari siapa sih? Dari kakak atau Kak Dede atau dari kakak sih? Kita saling. Dede mimpinya Dede terlalu banyak, jadi Dede bilang sama kakak idenya banyak banget ternyata. Kak Dede kan dalam mengembangkan usaha dari promosi. Terakhir Membahas presiden tadi soal itu. Gimana nih respon ketika melihat teman presiden kemarin kita masalah. Saya daripada gosok jalan-jalan ya kan. Dalam konteks ya. Ya, sedikit aja Bilar. Rangkum. Bilar. Sedikit aja, sedikit komen soal Doni Salmanan. Soal Doni Salmanan, sedikit komentar aja Bilar. Berita selanjutnya datang dari mantan istri Bambang Pamungkas kembali datangi Polda. Amalia Fujiwati kembali menyambangi Polda Metro Jaya pada Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Tak sendiri, mantan istri siri pesepak bola Bambang Pamungkas itu ditemani oleh kuasa hukumnya Wati Trisnawati. Wati menambahkan jika kliennya melakukan konsultasi atas laporan baru yang rencananya akan dilayangkan pada Bambang Pamungkas. Dua laporan baru tersebut diantaranya masuk dalam kasus dugaan keterangan palsu dan pencemaran nama baik, buntut dari pernyataan BP dan penasehat hukumnya. Selain itu, kedatangannya ke Polda untuk memenuhi panggilan kedua oleh tim penyidik dari laporan yang telah dilayangkannya atas dugaan penelantaran anak. Bambang Pamungkas nyatanya juga telah memenuhi panggilan polisi pada Jumat 3 Maret 2022. Wati menambahkan hingga saat ini
Kliennya masih melakukan konsultasi dan belum membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, kehidupan rumah tangga mantan pemain pesepak bola tim nasional Bambang Pamungkas alias BP tengah menjadi sorotan publik tanah air. Hubungan BP tengah memanas dengan dua perempuan, yakni Jane Abel, anak BP dari pernikahan pertama, serta Amalia Fujiwati, perempuan yang mengaku istri siri BP. BP dikabarkan mencoret nama Jane Abel dari daftar kakak keluarganya. Mantan pemain Persija Jakarta itu juga dikabarkan tidak mengakui pernikahan sirinya dengan Amalia Fujiwati yang dikaruniai dua anak. Akibatnya Fuji melaporkan BP ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penelantaran anak dan berharap dengan adanya laporan tersebut Bambang Pamungkas mengakui dua buah hatinya. Berikut wawancara dengan Fujiwati dan kuasa hukumnya. Bertanggung jawab sama anaknya gimana? Tapi semenjak berpisah memang Mbak Amalia sendiri nggak pernah meng-up lagi gitu untuk masalah nafkah ini. Saya nggak pernah komunikasi sama dia sih, karena masih saya juga nggak pernah ada respon. Mbak, sebenarnya berarti berapa pasal yang akan dijatuhkan kepada selain mungkin keterangan palsu, penelantaran anak, ada lagi nggak? Kita rencananya kan mau mengajukan undang-undang ITE juga terkait undang-undang ITE. Jadi kan ada beberapa di keterangan dari lawyernya itu yang mengajukan atau seolah-olah Fitnah saya. Dia mau laporan baru. Jadi kan kita tidak secara langsung sudah mengeluarkan nama baik Amalia ya. Karena dari ini juga kan jadi banyak yang menfitnah Amalia itu bahwa itu orang yang ngaku-ngaku kurang ini lah gitu kan. Karena ngaku-ngaku kalau dia pengen dengan Bambang Pamungkas, pengen anaknya disahkan gitu kan. Jadi kita akan berupaya ke sana juga. Jadi laporan baru ya Mbak? Agak menafkahi Setahun. Mbak Amalia, berarti hari ini laporannya itu ada dua ya sebenarnya sudah. Bukan laporan, Hari ini belum ada kita laporan. masih konsultasi. Hari ini masih konsultasi. Masih konsultasi Untuk laporan yang mana yang selanjutnya. terbaik yang kita ambil. Yang mana? Tapi tadi saya diperiksa itu untuk laporan yang kemarin itu. Kalau laporan yang kemarin itu terkait apa? Penelantaran anak. Penelantaran anak. Berarti Kalau berarti ada Sudah undang-undang berjalan itu. kalau yang penelantaran anak sudah berjalan. berjalan. Hari ini kan tidak ditambahkan karena kan Pak BP kemarin hadir. Sudah hadir kemarin. Kalau yang pencemaran nama baik ini belum ada. Belum, kita masih konsultasi dulu apakah yang mau yang diambilnya apakah ITE, apakah ke tadi keterangan bohong gitu kan. Mana yang lebih pasnya gitu. Kita Oke. masih sebanyak konsultasi. Ada lagi? Oh, terakhir deh harapannya Mbak Amalia sendiri gimana? Ya hatinya terketuk lah sama gimana ya seorang bapak tuh. Harapan saya dia bisa dengan apa ya sadar bahwa itu tanggung jawab dunia akhirat lah gitu. Jadi nanti kasihan ke diri saudara Bambang Pamungkas sendiri sih kalau saya itu aja. Sebenarnya kan kita seperti ini itu bukan jahat sama dia tapi mengingatkan dia sebelum nanti dia benar-benar dapat Sampai jatuh terus jatuh lagi. nanti di akhirat dapat azab yang Berita selanjutnya, saksi kasus Indra Kents diperiksa polisi. Indra Kents kini sedang berada di tahanan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penipuan berkedok trading melalui binary option atau binomo. Imbas perbuatannya, perempuan bernama Pradita Arvanda Septiana juga ikut terseret diperiksa polisi. Pradita Arvanda Septiana diperiksa di Bareskrim Polri dengan 40 pertanyaan pada Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Indra Tarigan dan Ricky Kinarta Barus ditanya selama kurang lebih 7 jam. Perempuan bernama Pradita Arvanda Septiana merupakan salah satu saksi yang dipanggil untuk kasus binomo. Perempuan tersebut baru mencoba binomo selama 3 bulan terakhir, akibat iming-iming yang diberikan Indra Kents melalui media sosial. Sebagai pengingat, laporan terhadap aplikasi binomo terdaftar dengan laporan polisi pada 3 Februari 2022 lalu. Dalam laporannya terdapat nama Indra Kusuma alias Indra Kents yang tercantum sebagai terlapor. Pasalnya ia diduga mempromosikan platform binomo melalui media sosial. Setelah dilakukan pemeriksaan pada 24 Februari lalu, penyidik menetapkan Indra Kents sebagai tersangka. Indra diduga melakukan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Atas perbuatannya Indra Kents terjerat pasal berlapis
dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Berikut wawancara dengan pihak dari Pradita Arvanda. Dari permainan ini, Mbak. Apa? Sudah dapat Keuntungan dari mana? dari permainan ini. Belum. Belum dapat Keuntungan sama sekali belum. Udah join berapa lama, Mbak? Baru. Mbak Pradita, waktu Indra kan sendiri ditetapkan jadi tersangka. Mbak Pradita sendiri mungkin anggapannya gimana sih? Shock, karena klien kami ini sebenarnya nggak tahu kalau dari Oxen itu belum ada legalitas. Iya, dan dia Dan di kemudian hari baru tahu. jadi dia juga stay-nya di Turki kan, bukan di Indonesia. Baru-baru ini aja di Indonesia. Tapi selama join permainan, tapi Mbaknya udah di Indonesia. Di Turki. Oh, masih di Turki. November. November. Oh, Ya. berarti udah ada hitungan 1 tahun ya, Mbak ya main Belum, baru kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Baru kurang lebih 3 bulan. Iya. Tapi tapi maksudnya Mbak punya ada kejanggalan nggak sih, kan Mbak kan tertarik sama profitnya, tapi sampai 3 bulan bermain ini belum mendapat keuntungan. Gimana? Kan maksudnya kan Mbak kan ada ketertarikan tadi bilangnya kan karena keuntungan ini kan, tapi selama 3 bulan main ini Mbak sendiri belum dapat keuntungan. Ada kejanggalan nggak menurut Mbak? Ya itu kan awalnya kita tarikan untuk profit. Ternyata kita buat akun nggak profit kan. Ya, gitu. Itu kan jawabannya. Sama kayak kita lah, kita buka Instagram segala macam, ada game segala macam, kita pasti pengen tahu toh. Iya. Ya seperti itu aja, dia juga seperti itu, pengen pelajarin gitu lah. Jadi harapannya profit masuk membuka akun itu ternyata tidak dapat profit rugi. Berita selanjutnya datang dari artis Amel Carla betah jadi jomblo. Bintang sinetron Amel Carla masih betah sendiri alias jomblo di saat teman-teman lainnya sudah memiliki kekasih hati. Amel Carla memastikan memiliki pacar bukan prioritasnya saat ini. Meskipun ia sudah diminta orang tua untuk segera memiliki pacar, wanita berusia 20 tahun itu belum biasa mewujudkan keinginan orang tuanya. Tapi Amel santai dan tak mau ambil pusing. Namun bintang sitkom Suami-Suami Takut Istri itu juga kebingungan mengapa dirinya belum juga memiliki kekasih hati. Amel Carla mengatakan jika ia memiliki kasih hatinya nanti, ia ingin dipacari oleh seseorang yang sayang dengan dirinya. Berikut wawancara dengan Amel Carla. Dari dulu sih sebenarnya aku lebih ke pengen yang penting olahraga kan, gerak, karena pas lagi berat-beratnya itu karena aku minum manis mulu gitu dan beneran nggak sehat, naik tangga aja bisa ngos-ngosan gitu loh Pak gitu. Terus sekarang jadi nggak, yaudah deh kita coba hidup sehat aja, yang penting olahraga gitu. Jadi karena mindsetnya ya udah yang penting olahraga, semua olahraga saya coba kan. Jadi atlet nggak, capeknya dapet. Tapi motivasinya apa sih maksudnya semangat lo berubah gitu drastis dari yang dulu dengan image-nya yang dicapi gitu pokoknya gitu. Jujur ya sebenarnya tuh gak ada tujuan apa-apa karena itu tadi tujuannya cuman awalnya memang kayak ya udah deh karena dalam pengen nurunin berat badan dari 62 itu harus olahraga kan, awalnya tuh kayak ya udah deh olahraga coba-coba aja, lama-lama ketagihan beneran kayak aku selama setahun gelutin sepedahan, terus udah nih agak bosan sepedahan, jadi sekarang lagi nyoba lari, terus abis nyoba sepedahan kemarin sempet golf, jadi guys in general aja kenapa punya pacar aja belum pernah ya kan, jadi kayak nikah muda nanti deh, insya Allah tahun ini kakakku dulu aja, terus kakakku yang kedua, baru saya nanti aja, tapi nggak ada yang tahu. Kalau pengen punya pacar itu dari kalangan artis atau orang biasanya sebenarnya kayaknya seru ya kalau nggak kalangan artis kali ya gitu, karena kalau sesama artis menurut aku nggak ketemunya kapan gitu kan, kecuali mungkin satu lokasi karena nggak ada gitu, tapi kayaknya seru kalau beda profesi jadi bisa ngobrolin harinya gimana gitu. Kalau ini ya sesama artis, hey how are you, iya nih aku habis take oke gitu doang kan nggak seru, nggak ya bener. Jadi keluarga ada desakan yang Amel kapan sih, nggak ada ya. Nanti ada headline kayak Amel didesak punya pacar, nggak gitu guys, cuman kayak lebih ke bercandaan aja dalam keluarga gitu loh. Dulu soalnya bapak selalu bilang pas SMP, kamu pacaran pas SMP nanti
pas SMA ada yang lebih ganteng lagi, terus pas SMA dibilang kamu pacaran pas SMA, pas kuliah ada yang lebih ganteng lagi. Pak, masalahnya saya udah, nah terus ya maaf dulu target. Berita selanjutnya, Haji Faisal layangkan somasi demi bela Fuji. Haji Faisal tak tinggal diam dengan pihak yang menyebut putrinya yakni Fuji sebagai pelakor. Oleh karena itu, ia akan melayangkan somasi. Somasi tersebut dilayangkan sebagai bentuk ketegasan Haji Faisal terhadap penghina keluarganya. Menurut Haji Faisal, tudingan pelakor yang disematkan pada Fuji dinilai sudah membuat nama keluarga besarnya tercemar. Namun terkait hal itu, Haji Faisal menyerahkan somasi itu kepada kuasa hukumnya. Yang jelas, Haji Faisal ingin pihak tersebut tidak sembarang menuding jika tidak memiliki bukti dan fakta. Terkait siapa sosok yang menuding Fuji sebagai pelakor, kakek dari Galaskai ini pun enggan membocorkannya. Sementara itu, pengacara Sandi Arifin membenarkan jika Haji Faisal memintanya untuk membuat somasi terbuka untuk pihak yang menuding Fuji sebagai pelakor. Lebih lanjut, menurut Sandi Arifin, kesabaran Haji Faisal ternyata sudah habis. Haji Faisal pun disebutnya ingin segera menyelesaikan masalah ini dengan menyeret orang-orang tersebut ke jalur hukum. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Yakinlah, dan tujuan saya di pertama memang tujuan baik, dan cucu saya. Nah, bertambah rezeki saya, alhamdulillah Tuhan memberi. Nah, dia menitipkan anak yatim piatu ke saya. Menurut saya, mudah-mudahan ya semua itu berjalan lancar. Pak Haji akan bikin usaha apa lagi sih selain kayak gini untuk gala juga nanti pastinya? Nah, kalau itu rahasia Tuhan juga tuh. Kalau Tuhan bisa jadi sebelum puasa atau sudah lebaran, dia juga orang yang selalu bergaul dengan masyarakat, dengan karyawannya, sehingga memang nyambung lah antara hubungan saya dengan dia. Pak, ini penting banget Pak Haji. Atta kan orang berbisnis dan Pak Haji pun orangnya juga orang berbisnis ya. Apakah ada peluang nanti untuk membuka usaha bareng dengan Atta Halilintar? Ya, kalau hal itu sih mungkin saja ya, tidak tertutup. Mungkin saja tidak tertutup kemungkinannya dengan setingkatnya si Hatta itu orangnya sebaik begitu ya bisa jadi. Itu tidak tertutup kemungkinan. Ya. Kalau sama Hatta sih asal yang penting sama-sama untung kita oke aja. Pak Haji pasti dia ngomong begitu mah. Aduh. Hatta orang gampang bergaul, gampang dia orang. Ya. Berarti akan dilibatkan juga nanti pada sebelum lebaran ini ya? Hah? Ada dilibatkan juga kayaknya AHA di bisnis terbaru ini nanti. Ada nggak? Ini bismillah. Ini bukan beda bisnis, pribadi ya? Bisnis, tapi ada bukan bisnis. Adalah sesuatu ya, tapi sifatnya untuk usaha umat ya. Oh. Dan berarti Pak Haji akan mengundang Bang Atta juga nih mungkin nih di acara launching. Anda tahu bukan ini apa istilahnya ya, ada sesuatu ya. Kalian aja yang bisa suka ngomong. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.